Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri, NIM 2008746, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Irfan Arifanto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengantar belajar motorik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang Bapak kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi tersebut. Pemrosesan informasi manusia. Bayangkan Anda adalah pemain bisbol yang berdiri di kota adonan. Sebuah bisbol datang pada Anda dengan kecepatan 50 fps, dan Anda harus mengayunkan ayunan untuk menyentuh bola dan mendorong menjauh dari para fielders. Informasi yang ada dibutuhkan perintah untuk mengayunkan memukul bola dengan akurat berada di dalam bola. Informasi itu bersifat visual, namun aksi mengayunkan kelelawar membutuhkan informasi motorik, yaitu kontraksi otot-otot Anda yang terkontrol dengan baik. Jadi Anda menerima informasi visual dan mengubahnya menjadi informasi motorik. Model pemrosesan informasi. Model dimulai dengan pemasukan informasi dari lingkungan melalui satu atau lebih alat indera dan kemudian mempertimbangkan apa yang terjadi pada informasi ini setelah berada di dalam sistem. Model atau kotak hitam yang khas dari prosesnya ditunjukkan pada gambar. Otak individu dianggap sebagai kotak dan informasi memasuki kotak dari lingkungan. Informasi ini kemudian diolah dengan berbagai cara, akhirnya menghasilkan keluaran sebagai aktivitas motorik yang dapat diamati. What can I do? 3 tahap pengolahan informasi. Meskipun pengertian tahapan atau proses terpisah antara stimulus dan respon telah dipopulerkan oleh sudut pandang kognitif psikologis, konsep umum dari tahapan pemrosesan sudah cukup tua. Kembali ke penelitian Donders tahun 1868 sampai 1969. Pemikiran ini ditambah upaya dari psikologis kognitif, misalnya Kellogg 2003, Sanders 1980, telah mengarah pada pandangan bahwa berbagai tahapan pemrosesan dapat didefinisikan dan bahwa tahapan ini dapat diatur dalam serial atau sekuensial atau struktur paralel atau tumpangan tindih dalam waktu. Sifat pengolahan serial dan paralel. Beberapa tahapan terjadi secara paralel di tempat yang berbeda, seperti fabrikasi elektronik, perakitan mesin, dan perakitan chasis. Tetapi di berbagai waktu selama proses keseluruhan, komponen-komponen ini digabungkan untuk menyelesaikan final tahap perakitan. Setelah perakitan terakhir, bayangkan tahap test drive, di mana pengemudi mencari masalah sebelum mobil dikirim ke dealer. Sebagai tahap lain, tahap pemrograman respon. Pelaku dapat mengatur dan memulai tindakan hanya setelah mengidentifikasi stimulus dan memilih respon. Setelah pemilihan respon, pemain harus menerjemahkan ide abstrak ini ke dalam serangkaian tindakan otot yang diinginkan mencapai tindakan yang diinginkan. Proses ini diperkirakan terjadi selama tahap pemrosesan respon. Mengatur kriteria. Menurut teori deteksi sinyal, proses sebenarnya yang digunakan manusia untuk membuat keputusan terjadi ketika suatu kriteria atau semacam titik potong diatur sepanjang sumbu X seperti yang diilustrasikan pada gambar. Lokasi kriteria biasanya dijelaskan dengan ukuran yang disebut beta. Di sini kami memiliki kurva untuk 2 gelas, tetapi telah menambahkan kriteria pada 33 unit kekuatan. Ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek dianggap sebagai sistem penyimpanan untuk informasi yang disampaikan baik dari STSS atau dari LTM. Itu memiliki kapasitas terbatas dan durasi yang relatif singkat. Awalnya STM dianggap sebagai macam ruang kerja untuk diproses dan tempat proses kontrol seperti pengambilan keputusan gladi bersih. Ingatan jangka panjang. Ketika itu dipraktikkan atau dilatih, ia tentu saja membutuhkan aktivitas pemrosesan informasi. Item tersebut ada di dalamnya beberapa cara ditransfer dari penyimpanan jangka pendek dan penyimpanan jangka panjang.
di mana mereka dapat disimpan secara lebih permanen dan terlindung dari kerugian. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.